Dan kita lihat kan juga Pak Anies juga kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi. Jadi ya saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Dah itu ya. Kan dua. Kaisang kepedean ingin dipasangkan dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta kala itu, teman-teman. Langsung saja Pak Anies kakmat ya. Yuk kita simak videonya. Mas Kaisang sempat bilang tertarik untuk berpasangan dengan Pak Anies juga di Jakarta, Pak. Tanggapan Bapak gimana? Ya. Ibu. Sebenarnya secara prinsip setiap warga negara memiliki hak yang sama. Hak yang sama untuk dipilih, untuk memilih. Dan proses fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu. Semua punya kesetaraan kesempatan. Begini, peraturan itu tidak untuk diubah-ubah. Peraturan itu dijalani, peraturan itu ditaati. Itu prinsip. Jadi menurut hemat kami, sekarang kita serahkan nanti bagaimana itu KPU menyikapi. Tapi menurut saya, yang disebut sebagai aturan main itu tidak diubah-ubah dalam perjalanan. Itu prinsip. Nanti main catur, tengah-tengah main catur, aturannya diubah. Repot. Jadi Anies ini masih perlu cap. Kan tadi kan nggak musuh rezim kita apa cocokin, dengan kondisi makanya tadi segini? kita cocokin. Abis itu kemudian Kaisang lebih suka sama Anies. Kan Kaisang yang bilang sendiri ya. Dia nonton Menarik. Dia menarik kan, dia lebih menarik sama Anies. Nonton desak Anies dia. Tapi nggak ada kan Gif. Kaisang waktu itu datang. Dia nontonnya di Total Politik. Kan pendukung Anies sudah lupa kita nayangin itu kan 3 kali loh. Iya kan Gif. Saksi deh, saksi. Jadi kalau kita bicara tentang konsentrasi politik nasional, kan kita bilang ini kayak pengusaha politik itu. Jadi di mana ada kepentingan bersama, keuntungan bersama, dia kemarin musuhan pun kita bisa salaman. Beda seperti pribumi asli, kalau udah hilang kepercayaan jangan lagi sama dia deh. Ini kayak benar-benar pengusaha. Kepentingan politik itu penting di situ. Jadi yang kemarin musuhan bisa balik, bukan nggak mungkin. Kemudian Anies sama Kaisang. Atau yang paling aman sebetulnya Anies sama Gerindra. Iya. Udah itu paling aman. Karena cap rezimnya udah di Gerindra sekarang. Anies sama Gerindra. Kader. Iya, kader Gerindra ya. Gini ya, Gerindra sejak Pilkada 2009 Pilkada ya. 2014, Pilkada 2012 dan 2017 itu selalu menghadirkan kader walaupun Gerindra cuma punya kursi 5 saat itu. Mas Anies. Kenapa sekarang nggak menghadirkan kadernya pada saat Gerindra menjadi nomor 3 terbesar di DKI? Iya ya. Lanjut lagi tuh Ahok, dan Sandi, dan nggak perlu aklimatisasi apa-apa ya, tinggal misalnya Anies Riza kan udah jalan misalnya. Ya, Anies Riza, Anies Budi, orang bingung lagi ngelawannya sama siapa, kan bingung. Kan kemarin waktu podcast yang lalu saya bilang yang bisa lawan tuh berarti belum tentu menang ya, tapi seimbang lah untuk bertarung seru lah matchnya. Tapi kan nggak semudah itu. Sekarang ini masih masa-masa honeymoon antara Prabowo dan Jokowi yang agak sulit, misalnya di provinsi-provinsi kunci misalnya membayangkan Jokowi dan Prabowo itu head to head gitu. Oh gimana iya, tadi saya udah bilang tadi politik itu kan ujungnya kan masih ya tadi pada saat kepentingan yang sama ya jalan bersama. Enggak. Pilkada gitu kok. Di mana-mana gabung-gabung aja, nggak ada masalah. Ya kan mau jadi punya kepentingan juga gini. Prabowo punya kepentingan menangin Jakarta kadernya dia supaya programnya dia dari pusat sampai di Jakarta bisa jalan. Kalau kemudian kadernya bukan kader Gerindra yang menang, misalnya ya, terus gimana cara dia menjalankan pemerintah pusat untuk Jakarta? Wagub sengaruh itu Bang kalau. Kenapa? Wagub sengaruh itu untuk menjalankan peran. Pengaruh. Iya. Kalau Wagubnya nggak pengaruh, berarti Wagubnya kurang cerdas. Abang dulu mitranya Wagubnya ini bosnya Ahok. Gini, bos, ya kan? lo kamu bayangin kalau kemudian Wagubnya Gerindra punya partai, Pak Anies tuh nggak punya partai. Tinggal tendang ke belakang, nggak bisa bergerak tuh kebijakan. Kasar kalau politik gitu kan. Itu mah gampang punya lah. Mari kita akhiri khutbah ini dengan mengangkat tangan dan menundukkan hati. Karena pada akhirnya
di tengah segala ikhtiar ketidakberdayaan, hanya kepada Allah kita kembali. Hanya kepada Allah kita menjadikan tempat bersandar dan tempat doa bermuara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul Muluk, Tuhan yang maha adil, yang maha mengatur seluruh urusan negeri dan umat manusia. Pada hari yang mulia ini, kami hadir di hadapan-Mu, mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air kami, bahwa kejujuran kerap disingkirkan, kompetensi dikalahkan oleh koreksi, dan kemiskinan diwariskan dari generasi ke generasi karena sistem yang enggan dibenahi. Kami sadar keadilan dan kesetaraan bukan sekedar hasil niat baik, tapi buah dari keberanian untuk menyentuh akar yang lebih dalam, yang kadang menyakitkan, yang sering tersembunyi di balik kebiasaan dan kenyamanan. Dalam kesadaran itulah kami berserah kepadamu ya Allah, memohon perlindungan dan petunjuk agar tak hanyut dalam keputusasaan. Ya Hakim, ya Basir, yang maha bijaksana, yang maha melihat yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam hati manusia, tuntunlah hati kami agar tidak beku di hadapan derita sesama. Lembutkan hati kami agar tak terbiasa memalingkan wajah dari kezaliman di sekitar kami. Bukakan hati nurani kami agar kami tak sekedar tertegun menyaksikan ketimpangan, tapi punya keberanian untuk mendekat, untuk memahami dan bertindak dengan kemampuan yang kami miliki. Ya Hadi, ya Nur, cahaya langit dan bumi yang menyalakan terang dalam setiap langkah kami, terangi akal dan nurani kami, agar kami tak hanya jadi penonton yang menyimpan simpati di tengah gelapnya nestapa. Tumbuhkan tekad kami untuk menolong yang lemah, membela yang terpinggirkan, memperjuangkan keadilan sebagai laku hidup kami. Kuatkan kami agar kami tak hanya mengutuk kegelapan, tapi mampu menyulut cahaya, meski kecil, meski satu. Ya Aziz, ya Qawi, yang maha kuat, yang maha menanamkan keberanian dalam jiwa-jiwa yang gentar. Bila langkah kami goyah, kuatkanlah ya Allah. Bila kami surut, kobarkanlah ya Allah. Bila kami bergetar, bila kami gemetar, teguhkanlah kami ya Allah. Kami ingin menjadi manusia yang utuh, yang hatinya hidup, yang nuraninya menyala, dan arah keberpihakannya jelas. Di bawah perlindungan-Mu ya Allah kami memohon, jangan jadikan kami generasi yang lalai. Jadikan kami penjahit harapan, jadikan kami penegak keadilan, jadikan kami pembela sesama, bukan dengan amarah ya Allah. Jauhkanlah itu dari sifat kami ya Allah, tapi dengan kasih yang penuh. Jauhkan kami dari sifat jumawa, karena bukan dengan jumawa, tapi dengan keberanian yang jernih. Ya Mujib, ya Ghafur, yang maha pengampun atas segala khilaf dan lalai. Ampunilah ya Allah, ampunilah kesalahan dan kesombongan kami. Rahmatilah kami agar tidak hanya mengerti, tapi juga peduli. Jangan biarkan kami hidup hanya untuk diri sendiri. Ya Allah,
Jangan biarkan kami hidup hanya untuk diri sendiri, ketika ada begitu banyak yang menunggu uluran hati, yang menunggu uluran tangan kami. Ya Allah, jadikan keikhlasan sebagai tenaga kami dalam membantu sesama. Jadikan kami manusia yang bermanfaat bagi banyak manusia yang lain. Ya Jabar, Ya Latif, yang maha lembut dalam menyentuh hati yang retak. Hanya kepadamu kami sandarkan harapan yang tak bisa kami ucapkan kepada sesama. Hanya kepadamu kami titipkan luka yang tak bisa disembuhkan oleh kekuasaan manapun. Dan hanya kepadamu kami kembalikan segala ikhtiar yang tak mampu kami tuntaskan oleh tangan kami sendiri. Cukuplah Engkau bagi kami, ya Allah. Tak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Dan hanya kepadamu kami berserah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dani. Teman-teman, kalau kita melihat ya bagaimana Kaisang terlalu kepedean ya ingin dipasangkan dengan Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada saat di Pilkada Jakarta tahun kemarin, teman-teman. Ya, Kaisang kepedean bahwa dia akan mendampingi Anies Baswedan ya. Sebenarnya sangat jauh sekali levelnya, sangat jauh sekali bedanya, teman-teman. Pak Anies ya mana mau ya kan, anak yang kemarin sore ingin dipasangkan dengan dirinya. Anies Baswedan itu adalah tokoh yang terhormat, tokoh yang luar biasa, tokoh yang penuh dengan ilmu yang tinggi, kualitas ya. Masa ia dipasangkan dengan Kaisang yang baru 2 hari menjadi anggota PSI, diangkat langsung menjadi ketua umum PSI. Ini kan blunder, teman-teman. Bagaimana seharusnya mengabdi terhadap PSI, misalnya menjadi anggota 5 tahun atau 5 tahun lebih ya kan, baru menjadi ketua umum partai ya. Kaisang minim sekali pengalaman dalam dunia politik ya, langsung diterjunkan menjadi ketua umum. Inilah bobroknya PSI. Dan kalau kita melihat ya, berbeda dengan Anies Baswedan, walaupun banyak tantangan, beliau tetap hati-hati ya kan dalam setiap mengambil keputusan. Dan kalau kita melihat Pak Anies sudah bukan levelnya gubernur, beliau level nasional yang seharusnya maju di Pilpres 2029 nanti, teman-teman. Itulah harapan kita ya kepada Pak Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian?